selama menulis Pak sim kuring mah epesmer tekaupan tepayaan bah nyerah punten abah nyerah kata saya Pak mau dilajengkeun coret-coret teh satu terbatas keilmuan kitab oge sakieu buktina sakola teh cara batur eta abah langsung Pak sumping wangina ulah sok epes meer bukaan kitab nu kabeh nu aya di imah buka kitab anu tulis saya hanya sekedar menulis apa yang abah sampaikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sepenuh langit dan bumi, berkah karomah serta bimbingan pangresa abah awas. Alhamdulillah saya bisa menyusun buku yang berjudul 38 nama la ilaha illallah. Ini hanya setetes tinta dari lautan ilmunya pangresa abah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Adapun ilham yang datang, yang diberikan oleh Allah melalui pangresa abah kepada saya, kurang mungkin 3 tahun ke belakang, karena saya ahli tidur, abah masih tibra obo, iji waktos dalam mimpi saya dipanggil oleh abah ke Sirna Rasa. Begitu datang sampai ke madrasah, langsung duduk di hadapan abah. Hapunten abah sambil memegang sebuah kitab karena mastaka, karena kepala saya. Terus kata abah, ajengan kudu boga kitab ieu. Begitu saya baca Pak, nama kitabnya adalah Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Begitu bangun dari tidur, nama kitab itu masih melekat Pak, Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Kitab naon eta ngaji gen can pernah, tapi dalam mimpi abah nyuruh harus punya kitab ini. Sudah saya cek di toko-toko kitab di Tasikmalaya, ternyata tidak ada. Dicek di online ada namanya, cuman kitabnya belum tersedia. Punya sahabat, punya rekan yang menjadi ketua madrasah Raudhah Kabupaten Tasikmalaya, pangresa Ustadz Devi, beliau suka belanja kitab melalui online. Kata saya, Kang, lamunnya majago sok menang kitab na online, pangyangankeun kitab hiji we ulah loba. Naon cenah saur anjeunna? Apa kitab yang dimaksud? Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Dicek oleh beliau, ternyata memang ada, dan salah satu referensi yang suka dipakai oleh ikhwan Thariqah Alawiyah katanya. Alhamdulillah, berkah karomah pangresa abah, datang pula kitab tersebut. Harganya alhamdulillah saya kasbon ke Ustaz Devi, termasuk kitab Tafsir Jailani, kasbon dulu ke beliau. Nah, diambillah kitab tersebut, dibuka di rumah. Pas saya buka daftar isi, ada paslun fi asma'i la ilaha illallah. Pasal menjelaskan tentang nama-nama la ilaha illallah. Setelah dibuka, ternyata isinya 19 nama. Langsung bawa ieu maksud pangresa abah teh kudu mendalami, memahami 18 nama la ilaha illallah. Tos malamnya tidur lagi, da tukang sare Pak simguring mah tidur. Kata abah,
sing aya kahayang atuh kudu boga karya ngarah manfaat jang anjeun dimanfaatkeun ku balarea gugah tos mulai curat coret terkumpul 19 nama la ilaha illallah dengan referensi kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Beres 19 nama aya kahoyong punya keinginan kepada pangersa Abah pemegang silsilah ke-38, maka saya ngotek tak cek Sunda mah milarian 19 nama lagi hampir menyerah nyerah. Alhamdulillah sebetulnya saya nulis dua buku ka pangarsa Abah pantos ditingalikeun satu buku ini, yang kedua versi Arab gundul namanya Miftahul Wilayah li Sa'adatil Qudsiyah, itu nama ilham dari pangarsa Abah cuman belum selesai diterjemahkan. Selama menulis Pak simkuring mah FSMR tekaupan tepayaan bah nyerah punten Abah nyerah kata saya Pak mau dilajengkeun curat coret teh satu terbatas keilmuan kitab oge sakieu buktina sakola teh cara batur eta Abah langsung Pak sumping wangina ulah sok FSMR bukaan kitab nu kabeh nu aya di imah buka kitab anu tulis saya hanya sekedar menulis apa yang Abah sampaikan, maka dalam kitab itu tertulis referensinya. Nah kembali ke 38 nama la ilaha illallah, nama sengaja karena nama ini sekaligus fungsi daripada la ilaha illallah yang kita amalkan. Kenapa ada nama? Supaya membedakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Contoh halnya subhanallah disebut dengan kalimat tasbih, alhamdulillah disebut dengan kalimat tahmid, Allahu akbar disebut dengan kalimat takbir. La ilaha illallah yang kita amalkan, amankan dan lestarikan ternyata punya banyak nama sekaligus menyatakan fungsi daripada la ilaha illallah. Mungkin khususnya saya pribadi dulu hanya tahu la ilaha illallah itu kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah takwa dan kalimat nafi isbat. Setelah dikumpulkan sebetulnya tidak akan cukup umur Pak untuk menuliskan nama dan keutamaan la ilaha illallah, tidak cukup umur. Salah satunya di dalam buku ini kalimah la ilaha illallah ada disebut dengan kalimah istiqomah. Pastaqim kama umirta. Seseorang tidak akan istiqomah, tidak akan teguh pendiriannya apabila tidak memiliki kalimat istiqomah. Kalimat istiqomah itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita pengen teguh pendirian, lempeng hanya Allah yang menjadi tujuan, talqinkan kalimah la ilaha illallah. Saya mengutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada penjelasan mengenai firman Allah surah Fussilat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam firman Allah yang saya bacakan ini merupakan keutamaan kepada siapapun yang mengamalkan kalimat istiqomah secara istiqomah, yaitu la ilaha illallah. Allah memberikan dua
kebahagiaan atau kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia akan meninggal menghadap Allah. Turunlah malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Syekh Abi Ali At-Tirmidzi dalam Tafsir Al-Zailani menjelaskan, menurut beliau ayat ini berlaku apabila seseorang akan kembali kepada Allah, malaikat datang menjemputnya seraya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, sebesar apapun dosa Anda diampuni oleh Allah.